Silakan Pak Yul. Terima kasih Pak. Terima kasih dan sebelum masuk materi diskusi atau sharing berkenaan masalah apa yang menjadi tuntutan dari serikat DPC yang diwakili oleh DPC FPI mengenai tuntutan agar dirundingkan terlebih dahulu dengan perwakilan serikat-serikat seluruh Kabupaten Berau mengenai penetapan UMSK. Berkenaan hal itu, maka kami dari dinas perlu menyampaikan pemaparan kronologis usulan penetapan UMSK Kabupaten Berau tahun 2020 hingga dapat catatan teman-teman serikat pekerja serikat buruh mulai dari awal berproses sampai penetapan itu dilakukannya perundingan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi nomor 201 Men 2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. Yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum. Yang keempat, Peraturan Bupati Berau nomor 56 tahun 2016 tentang susunan tata kerja organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkenaan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini tupoksi bidang hubungan industrial. Yang kelima, keputusan Bupati Berau nomor 246 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Berau nomor 696 tahun 2019 tentang penetapan Dewan Pengupahan Kabupaten Berau periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Uraian. Yang pertama, di bulan Desember permintaan untuk melakukan perundingan UMSK yang diberlakukan untuk tahun 2020 sesuai surat PT SPK SPSI nomor TEP 036 SM SPK SPSI Berau /12 2019. Jadi ini di bulan Desember tentang UMSK pertambangan dikarenakan bahwa UMK tahun 2020 sudah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Yang kedua, di bulan November ini perlu kami sampaikan, upah minimum Kabupaten Berau tahun 2020 ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 561 tahun 2019 tentang penetapan upah minimum Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Berau. Jadi surat keputusannya itu ada beberapa kabupaten yang tergabung di dalam SK surat keputusan tahun 2020. Tanggal surat keputusan Gubernur tentang UMK tersebut 18 November 2019 dengan nilai UMK Kabupaten Berau sebesar Rp3.386.593.23 rupiah. Jadi sebelum kita pembahasan UMSK bahwa ini sudah ada penetapan UMK. Penetapan UMK ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Berau. Untuk UMK Kabupaten Berau tahun 2020, pembahasannya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Berau sesuai keputusan Bupati tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Berau tentang penetapan Dewan Pengupahan Kabupaten Berau tahun 2019-2021. Adapun yang masuk dalam Dewan Pengupahan, yang pertama adalah Bupati. Bupati adalah pembina. Kemudian asisten perekonomian dan pembangunan Setda Berau adalah penanggung jawab. Kemudian di Senakterpan Kabupaten Berau sebagai ketua Dewan Pengupahan.
Sekretaris Kabid Hubungan Industrial. Kemudian unsur di dalamnya lain adalah Diskoprimdakop Kabupaten Berau, Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, unsur perguruan tinggi, akademis tim dan 1 orang, asosiasi pengusaha 5 orang, serikat pekerja serikat buruh 5 orang yang masing-masing. Yang pertama PC SPK SPSI Kabupaten Berau 2 orang, DPT FBI Kabupaten Berau 1 orang, DPT FUKA dan KSBSI 1 orang, DPT FKUI KSBSI Kabupaten Berau 1 orang. Kemudian ditambah sekretariat, ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Jadi dalam SK Dewan Pengupahan itu ada beberapa unsur di dalamnya. Belum sampaikan. Untuk penetapan UMSK dilakukan setelah adanya penetapan UMK yang keenam di bulan Maret. Adanya surat permohonan kembali yang disampaikan oleh Serikat Pekerja PT SPK SPSI Kabupaten Berau nomor KEP 045 SMPT SPK SPSI bulan garis miring 2 Romawi tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal pengumuman UMSK tahun 2020 kepada Disnakertan untuk dilakukan pembahasan UMSK. Jadi ini sudah surat yang kedua dari SPK SPSI. Yang pertama di Desember, kemudian di bulan Maret. Surat dimaksud Dinas Tenaga Kerja menjawab dengan nomor surat sekian tanggal 12 Maret 2020 perihal rencana pengambilan upah minimum sektor kabupaten UMSK tahun 2020 yang isinya bahwa belum terbentuknya asosiasi pengusaha sektor pertambangan batubara sesuai yang diatur dalam Permenaker RI nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum junto pasal 12 ayat 2 UMSP dan atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha pada sektor dengan serikat pekerja serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Yang ke-8, memasuki bulan Mei, karena sampai saat ini juga belum dilakukan perundingan, kami kembali menerima surat dari PT SPK SPSI Kabupaten Berau dari Maret, April, Mei tertanggal 7 Mei 2020 perihal permohonan perundingan 2020 yang isinya memohon kepada Disnaker Kabupaten Berau untuk memberikan surat tertulis kepada pimpinan perusahaan sektor pertambangan agar segera dimulai perundingan UMSK pertambangan 2020 di Kabupaten Berau. Yang ke-9, surat dimaksud kami jawab melalui surat Disnaker Kabupaten Berau nomor 560-193 pengupahan dari Jakarta tanggal 15 Mei 2020 perihal perundingan UMSK tahun 2020 yang isinya bahwa permohonan dari PT SPSI Kabupaten Berau untuk segera melakukan perundingan belum dapat dilaksanakan dikarenakan merujuk kepada perkembangan kasus pandemi COVID-19 di Kabupaten Berau yang trennya semakin meningkat sehingga belum memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh pengusaha sektor pertambangan untuk agenda sosialisasi pembentukan asosiasi pengusaha sektor pertambangan. Yang kedua, menghormati bulan Ramadan dan tidak lama lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang ke-10, bahwa mulai dari bulan Desember, bulan Maret, dan bulan Mei, permintaan agar dilakukan pengajuan permohonan perundingan UMSK secepatnya tidak ada serikat pekerja buruh yang lain menyampaikan secara tertulis kepada Disnakertan Kabupaten Berau selain SPK SPSI Kabupaten Berau. Yang ke-11, karena memasuki bulan Juli, karena belum juga terbentuk asosiasi pengusaha sektor pertambangan batubara, maka Disnakertan Kabupaten Berau mengundang para pengusaha yang berada di sektor pertambangan batubara agar segera membentuk asosiasi pengusaha undangan nomor 560 sekian tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda acara sosialisasi pembentukan pengusaha sektor pertambangan batubara di Kabupaten Berau pada tanggal 6 Juli. Jadi pelaksanaan sosialisasi itu pada tanggal 6 Juli. Undangan dihadiri oleh para perwakilan pengusaha sektor pertambangan, Pak Topik dan Pak Hasbi selaku sekretaris dan wakil ketua juga turut hadir.
dan Disnaker hanya sebagai fasilitator. Dalam notulen sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa dalam waktu 1-2 minggu ke depan agar sosialisasi pengusaha sudah terbentuk. Yang ke-12, karena dalam jangka waktu 1-2 minggu berdasarkan notulen belum juga terbentuk, maka Disnaker Kabupaten kembali mengundang kepada para pengusaha dengan surat nomor sekian tanggal 10 Agustus 2020 agar hadir pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan agenda acara pembentukan Asosiasi Pengusaha Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Berau. Pada saat itu terbentuklah Asosiasi Pengusaha Batubara atau yang disebut sekarang APB2 yang dituangkan dalam berita acara pembentukan Asosiasi Pengusaha Batubara Sektor Pertambangan Batubara Kabupaten Berau. Teknis pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada para pengusaha sektor pertambangan batubara yang hadir pada saat itu. Disnaker Kabupaten Berau hanya sebagai fasilitator. Yang ke-13, langkah-langkah yang diambil oleh Disnaker Kabupaten Berau berpedoman pada Permenaker RI nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum. Pada pasal 1 ayat 12, serikat pekerja, serikat buruh pada sektor adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh pada sektor tertentu. Asosiasi pengusaha pada sektor adalah organisasi pengusaha yang anggotanya terdiri atas para pengusaha pada sektor tertentu. Yang B, pasal 12 ayat 2, UMSP dan atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha pada sektor dengan serikat pekerja serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Ayat 3 huruf B, UMSK harus lebih besar dari UMK. Setelah terbentuknya APB2, Disnaker menyurati kepada serikat pekerja serikat buruh SPK untuk menyampaikan daftar nama yang diberi mandat untuk menjadi tim perunding. Begitu juga kepada APB2 yang sudah terbentuk. Yang ke-15, kemudian berdasarkan tembusan surat dari PT SPK SPSI yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Sektor Pertambangan Batubara Kabupaten Berau nomor KEP sekian-sekian tanggal 11 September 2020 perihal perundingan UMSK 2020 meminta untuk diadakan pertemuan pada tanggal 17 September 2020 dengan agenda pembahasan tata tertib dan perundingan UMSK tahun 2020. Ke-16, berdasarkan surat tembusan dari Asosiasi Pengusaha Batubara APB2 yang ditujukan kepada pimpinan cabang SPSI Kabupaten Berau tanggal 16 September 2020 perihal perundingan UMSK Sektor Pertambangan Kabupaten Berau 2020 disampaikan bahwa perundingan UMSK akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020. Dengan mempertimbangkan persiapan dari tim perunding APB2 serta perkembangan kondisi pandemi COVID pada saat itu di Kabupaten Berau, maka kedua belah pihak bersepakat akan melakukan perundingan dilakukan via Zoom meeting. Menindaklanjuti kedua tembusan surat tersebut, maka Disnaker Kabupaten Berau menjadwalkan perundingan penetapan UMSK melalui undangan kepada APB2 dan PT SPK SPSI nomor 56460 3PJ tanggal 22 September 2020 untuk mengikuti perundingan UMSK via Zoom meeting yang pelaksanaannya dijadwalkan pada tanggal 24 September 2020. Disnaker kembali lagi hanya sebagai fasilitator atas permintaan dari kedua belah pihak. Dalam perundingan tersebut terjadi tawar-menawar angka sehingga diputuskan dalam via Zoom itu yang disepakati dengan memberikan pemaparan dari pihak asosiasi pengusaha terjadi tawar-menawar dari pihak serikat pekerja, disepakatilah angka 3.395.000 rupiah. Dari nilai angka kesepakatan antara tim perunding asosiasi pengusaha dan tim perunding serikat pekerja serikat buruh ini kemudian nantinya akan disampaikan kepada Bupati Berau untuk direkomendasikan kepada Gubernur Kaltim melalui Disnaker Provinsi Kaltim untuk dapat ditetapkan dalam bentuk surat keputusan. Perlu kami sampaikan bahwa dari kronologis ini yang perlu kami sampaikan dan tambahkan lagi bahwa
mengapa dinas mempunyai inisiatif untuk mengundang pihak asosiasi pengusaha untuk membentuk asosiasi pengusaha? Dikarenakan bahwa kejadian ini pernah terjadi di Kutai Barat. Permohonan disampaikan kepada dinas provinsi, akan tetapi yang melakukan perundingan adalah Apindo, dan itu ditolak dan tidak diproses. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, merujuk kepada Permen Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengupahan, Pasal 12 ayat A dan B, bahwa yang melakukan perundingan itu adalah asosiasi pengusaha pada sektor dan serikat pekerja serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Demikian sekiranya penjelasan dari kami Dinas Tenaga Kerja. Adapun bahwa permasalahan pembentukan asosiasi ini juga perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak Sekda yang terhormat, bahwa pada hari Senin sekitar tanggal 28 September kami juga mendapat kunjungan dari pihak Apindo dengan atas penolakan asosiasi pengusaha yang telah terbentuk. Akan tetapi dalam pertemuan itu juga disepakati bersama bahwa dalam waktu dekat pihak Apindo akan melayangkan surat somasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, perlu kami sampaikan mulai dari hari Senin dan sampai hari Jumat ini surat somasi yang dimaksud dari pihak Apindo juga belum kami terima, karena pada saat itu kami sampaikan rujukan apa yang dilakukan oleh dinas adalah kembali lagi sebagai fasilitator. Dirasa bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini ada terjadi kesalahan atau kekeliruan, kami akan menindaklanjuti surat somasi yang akan disampaikan oleh pihak Apindo, meminta arahan dan petunjuk kepada dinas provinsi dan tembusan kepada kementerian. Akan tetapi bahwa selain surat itu belum dapat, maka kami belum bisa menyurati ke dinas provinsi. Akan tetapi bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tetap berkoordinasi dengan dinas provinsi, dimulai dari Pak Sutari yang sudah memasuki usia pensiun, yaitu Kabid HI sebelum yang baru ini, menyampaikan itulah bahwa Kutai Barat telah terjadi penolakan dikarenakan yang berunding itu adalah Apindo. Kemudian kami juga berkoordinasi kembali dengan Kabid yang terbaru, Pak Usman, Kabid Hubungan Industrial, bahwa memang menyatakan pembenaran bahwa penolakan itu terjadi penolakan pada Kabupaten Kutai Barat pada saat pengusulan ke dinas provinsi, karena yang berunding itu adalah Apindo, maka itu tidak dapat diproses oleh dinas provinsi untuk mendapatkan penetapan dari SK Gubernur. Mungkin itu sedikit gambaran kami sampaikan kepada teman-teman serikat pekerja serikat buruh. Adapun sambil berjalan nantinya sharing, kami akan menjawab apa yang menjadi perlu yang kami jawab dari sisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi untuk mantapnya saya persilakan anak muda untuk menjawab. Soalnya sudah siap dengan baju sholat juga, saya belum. Ya, katakan. Baik, terima kasih Bapak Sekda yang terhormat. Ya, yang pertama mungkin atas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Suyadi dari DPC FBI, kami sepakat bahwa sosialisasi tentang ketentuan permen yang terbaru, misalnya pada sosialisasi kepada teman-teman pekerja buruh, termasuk juga mungkin dari pihak Apindo berkenaan dengan Permen Nomor 15 Tahun 2018. Adapun yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan di dinas ini memang cukup kompleks. Jadi di samping juga melakukan sosialisasi di tahun 2020 ini, yaitu tahun wabah COVID, kami lebih terfokus kepada banyaknya perselisihan hubungan industrial yang hari demi hari, bahkan Bapak Sekda, hampir setiap hari itu rata-rata yang masuk ke bidang hari
itu 7-8 surat pengaduan untuk minta fasilitasi dan pengaduan minta mediasi. Nah, dalam kegiatan itu aja memang di tahun ini, di tahun COVID pandemik ini, kami akui bahwa memang untuk melakukan keluar kandang saja kami mungkin hampir tidak ada waktu, Pak Sekda. Artinya fasilitas tidak putus dari waktu 1 minggu. Hampir setiap hari agenda kami adalah selain memediasi, fasilitasi, yaitu perundingan tripartit dengan bermacam permasalahan yang ada. Dan itu juga tidak hanya di sektor pertambangan, tapi juga sektor perkebunan dan sektor konstruksi lainnya, termasuk perhotelan. Dengan kegiatan bahwa karena pandemi ini seperti Hotel Bumi Segar yang sudah lama ternyata sudah merumahkan dan haknya yang tidak jelas, cuma baru dilaporkan ke kami juga sangat terlambat juga. Jadi perlu mengantri kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang lain. Bahasanya kalau kami dahulukan ya serikat lain pasti akan marah. Nah, ada kecemburuan sosial. Akan tetapi kalau kegiatan yang sifatnya unjuk rasa, mogok kerja itu karena dilakukan gagalnya suatu perundingan. Nah, tentunya bahwa dalam kegiatan mogok kerja itu pasti prioritas kami selalu akan agendakan, Pak Sekda. Nah, berkenan bahwa harapan yang disampaikan oleh Bapak Suyadi bahwa sebenarnya dari awal Pak Suyadi juga menyampaikan dan memahami kondisi regional daerah ini bukan hanya di Kabupaten Berau saja, akan tetapi juga meluas bahwa ini krisis global ekonomi juga berskala nasional, bahkan internasional. Nah, kembali lagi bahwa pemaparan yang disampaikan Bapak Suyadi kembali lagi dari kenaikan UMK dengan UMK yang dari 3.120 timbullah angka UMSK untuk 2019 di 3.250. Kemudian UMK untuk 2020 naik, yaitu ditetapkan di bulan November sebesar 3.386. Kembali lagi karena proses tadi terus masuknya pandemi COVID sehingga terkendala dengan pembahasan OMSK. Pembahasan OMSK itu juga dimasukkan dengan belum terbentuknya asosiasi pengusaha. Nah, sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa yang justru lebih mengetahui secara langsung atas penolakan kalau yang berunding itu adalah bukan Apindo, itu justru yang kami dengar dari para pengusaha sektor pertambangan bersama dengan pengurus Apindo, yang pada saat itu yang hadir Pak Hamid, Pak Taufik dengan Apindo Kaltim, kemudian dari pengusaha adalah Pak Tony Indarto dengan pengusaha yang lainnya, saya kurang ingat. Nah, justru informasi yang pertama dinas dengar adalah dari para pihak Apindo, bahwa yang nanti akan berunding untuk pembahasan UMSK itu adalah pihak asosiasi pengusaha dengan sektor serikat pekerja, serikat buruh pada sektor. Nah, kembali lagi bahwa asosiasi pengusaha telah dibentuk. Mengenai angka yang menjadi pertanyaan harapan oleh dari Pak Suyadi, apakah dengan proses yang sudah berjalan itu nantinya juga menjadi pertanyaan, apakah nantinya juga pihak asosiasi pengusaha yang sudah terbentuk itu juga akan mau melakukan perundingan ulang. Kembali lagi yang perlu kami tegaskan, Permen ini menyebutkan asosiasi pengusaha, tidak menyebutkan ini adalah Apindo. Waktu datang pihak Apindo ke dinas menyampaikan bahwa apakah legal atau tidak legalkah ini pembentukan asosiasi, kami tidak masuk internal ke dalam.
Akan tetapi kami hanya menyampaikan bahwa dalam perundingan ini yang melakukan perundingan itu adalah asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja, serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Dikarenakan kami telah melakukan sosialisasi juga belum terbentuk lebih daripada 2 minggu, kami inisiatif dari dinas karena ini sudah memasuki bulan September. Kami undang di bulan Agustus itu untuk untuk melakukan pembentukan siapa susunan pengurus, siapa yang menjadi ketua, wakil ketua, bla bla, dan sampai bendahara apa dan sebagainya. Kami tidak masuk terang. Nah, kembali lagi bahwa maksud sosialisasi kami ini adalah dengan cepat terbentuknya asosiasi ini, maka cepat pula dilaksanakan perundingan UMSK yang akan diberlakukan dimulai bulan Januari sampai Desember 2020. Karena juga belum terbentuk, itulah kami sudah proses berlanjut. Pertanyaan harapan dari oleh Pak Suyadi tadi, kembali lagi bahwa pertanyaannya, apakah tim asosiasi pengusaha nantinya juga akan mau berunding ulang? Itu juga menjadi pertanyaan bersama. Artinya, kami dinas sebagai fasilitator. Kalau menurut ketentuan dan aturan asosiasi pengusaha, kita perlu dipahami, dicermati oleh teman-teman sekalian. Kemudian harapan maksimal kenaikan UMSK, semua karyawan UMSK pengennya bahwa UMSK itu sama kayak tahun lalu. Nah, kembali lagi bahwa kami bukan pada posisi pengusaha, bukan pada posisi sebagai asosiasi yang telah terbentuk. Nah, dengan beberapa acara kegiatan dengan perundingan yang kami selaku moderator, yaitu selaku fasilitator dalam pada saat itu, mengenai penawaran yang ditawarkan oleh pihak serikat pekerja dengan asosiasi itu melalui perundingan dan pemaparan yang disampaikan oleh pihak asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan. Nah, apapun itu perundingan nilai tawar menawar, kami tidak masuk ranah kesalahan, kami hanya fasilitator. Artinya berapa serikat pekerja, berapa kemampuan pengusaha, silakan dari pemaparan. Dan apa nanti kesepakatan kedua belah pihak? Kesepakatan kedua belah pihak. Nah, berbicara lagi bahwa kondisi sekarang untuk naik perlu dipahami bahwa pemutusan hubungan kerja sudah banyak terjadi. Pak Suyadi juga monitor mungkin perkembangan dengan selama COVID ini. DNX sudah gelombang kedua, Madani juga sudah melakukan. Kemudian kita tidak tahu nih update-nya PT SIS yang nantinya yang di Binungan dengan Repobana, apakah juga nanti akan berkelanjutan dengan pihak partner. Nah, itu sebagai gambaran maksud bahwa permasalahan ini memang masih sangat kompleks, termasuk MIJ yang juga masih berproses, dan itu sudah dilakukan PHK juga sekitar 110, sementara 102 yang sudah menerima PB, akan tetapi masih sekitar 7 atau 8 orang yang masih menolak mengenai pemutusan hubungan kerja itu, akan berproses mungkin bahkan sampai ke pengadilan hubungan industrial. Nah, artinya dengan kenaikan yang dimaksud, kembali lagi bahwa apa yang disampaikan Bapak Suyadi adalah rata-rata dengan kondisi normal tidak ada pandemi COVID adalah 8,52% kalau tidak salah setiap tahun. Nah, itu lebih tepatnya itu mungkin asosiasi pengusaha yang kami dari sisi dinas hanya menyampaikan kondisi bahwa pandemi seperti ini dengan penurunan produksi, penurunan pekerjaan apa dan sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Sekda untuk pertanyaan dari Bapak Suyadi. Kemudian dari FKUI Pak Ariswandi, bahwasanya pembahasan UMSK tahun 2019 kami FKUI pernah dilibatkan. Nah, kembali lagi kami perlu mereview ulang, dan ini kalau tidak salah rekam ingat pada saat itu Bapak Suyadi juga tidak ada di Berau. Nah, kembali lagi bahwa Permen tahun 2018 ini masih tahap sosialisasi.
pada 2019 bahwa yang melakukan perundingan itu belum asosiasi pengusaha untuk diberlakukan 2019, bukan asosiasi pengusaha, akan tetapi masih Apindo dengan serikat pekerja serikat buruh. Nah, kembali pada ketentuan, kami mengacu kepada Kepmen 201 keterwakilan, kemudian terus atas permintaan dari teman-teman serikat lain yang tidak sektor khusus, akan tetapi berkeinginan juga karena berdasarkan bukti pencatatan juga ada di sektor pertambangan, supaya menghindar terjadi keributan bahwa ini kita harus tetap jalan. Oke, apa aspirasi teman-teman serikat yang ingin duduk? Saya mengambil langkah jalan keluar. Silahkan saja kalian ingin masuk, tapi kalian bermohon kepada SPK, karena secara PK berdasarkan keterwakilan 201 tahun 2000, Permen 201 tahun 2004 ya, 2004, bahwa minimal yang duduk dan keterwakilan kelembagaan itu adalah memiliki subgrup PK dan atau 2.500 lebih pasal 3. Nah, berkaca dari bahwa untuk sektoral, nah untuk sektor 4 Suya di DPC FBI dengan FKUI mengenai data yang ada sama kasih kelembagaan dan syarat-syarat kerja Ibu Aji Lydia, kami perlu sampaikan untuk serikat FBI di luar pos yaitu KBM. Nah, yang ada tersisa sekarang adalah hanya Dinamika Mulia Kencana, Delta, KBM, KJB, FIJ. Ini belum verifikasi nih Pak, belum verifikasi. Kemudian Sinar Bumi Sejahtera, kemudian Bumati. Nah, berdasarkan data ini, data yang ada di seksi kelembagaan dan syarat kerja, jumlah totalnya ini 264. Untuk FKUI ini khusus sektor pertambangan, kemudian pangan, sari, setrati, Lantana, LRM, Bumi Sad Binungan, Petrodetani, dan Madani Talatan Nusantara. Yang jumlahnya berdasarkan data ini hanya 68. Belum verifikasi ke lapangan. Artinya perkembangan, entah perkembangan beranak, bertambah, atau justru pengurangan. Dari data yang ada ini, untuk SPK yang sudah close project adalah KBM dengan jumlah 71, Siset Sambarata 207. Itu kami tidak masukkan. Kalau kami masukkan jumlah sementara dari keanggotaan SPK di samping melebihi dari 10 PK. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 18 lah. 18 ke atas. Jumlah total keseluruhan anggotanya adalah 5.532 pekerja. Jumlah total keseluruhan anggotanya adalah 5.532 pekerja. Kami kembalikan bahwa Permen nomor 15 tahun 2018 bahwa menjadi acuan kami yang berhak untuk menjadi duduk di kelembagaan, entah Dewan Pengupahan, entah RKS Tripartit, dan survei KHL, kelembagaan yang dibuat Dinas Tenaga Kerja, adalah minimal 10 PK pada sektor yang bersangkutan. Nah, adapun bahwa keinginan teman-teman ingin duduk di Inpuruli, silakan bermohon kepada yang telah melebihi jumlah anggotanya yang mempunyai kosalika sudah terpenuhi secara PK dan secara jumlah anggota pekerja. Dan perlu diketahui, untuk verifikasi penyerahan data-data, SPK sudah menyampaikan ke
Ibu Aji Lydia selaku Kasih Kelembagaan dan Cara-Cara Kerja. Nah, ada pun klaim dari teman-teman serikat lain, apakah itu juga memiliki serikat pekerja? Mungkin catatan kami dinas menurut teman-teman pekerja tidak sama atau jumlah pekerjanya tidak sama, silakan disampaikan kepada kami. Artinya untuk ke depan. Nah, review ulang. Kami pernah menyampaikan mulai tahun 2018 yang disurati oleh Kasih Kelembagaan Cara-Cara Kerja agar DPC PC menyerahkan verifikasi data keanggotaannya. Berapa jumlah PK-nya dan berapa jumlah keanggotaannya sebelum kami melakukan verifikasi ke perusahaan yang kami telah keluarkan nomor bukti pencatatan. Dengan alasan itulah bahwa kepada Permen nomor 15 itu tadi, bahwa yang berunding itu nantinya adalah sesuai dengan koordinasi kami dengan Dinas Provinsi dari Bapak Sutari yang sudah purna tugas, dan sekarang dengan Pak Usman selaku Kabid HI yang baru menggantikan Pak Sutari, bahwa yang berhak itu adalah asosiasi pengusaha, bukan Apindo, dan serikat pekerja, serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Nah, jadi kami terfokus melihat dari 201 tadi Pak Suyadi ukurannya. Paling tidak sektor pertambangan ini sampai ke 10 PK. Kalau tidak sampai, oke, kita masuk poin kedua, minimal 2.500 bahasanya. Nah, untuk mengembalikan ranah yang sebenarnya Permen nomor 15 ini, makanya kami untuk pembahasan sektor pertambangan kami fokuskan kepada SPK dengan jumlah PK dan jumlah keanggotaannya. Mungkin untuk nanti perkebunan, kami mungkin akan percayakan kepada Bupatan. Kalau memang itu di tahun berikut ini ke depan bahwa itu menjadi sektor unggulan. Nah, mungkin untuk ada perhotelan, mungkin kami akan membentuk juga asosiasi pengusaha di perhotelan. Yang kalau tidak salah dengar, saya sudah ada itu asosiasi perhotelan. Kemudian berunding dengan serikat pekerja, serikat buruh juga yang berada di perhotelan. Nah, harapan kami dinas, mulai waktu itu kami sebagai Kasih Pengupahan Pak Suyadi, kami sampaikan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam sarana hubungan industrial, mulai dari Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, dan survei KHL, itu adalah berdasarkan dengan ketentuan, yaitu paling tidak apa? Minimal pendidikan D3 untuk kabupaten kota, kalau provinsi S1. Nah, sehingga bahwa yang lalu-lalu yang tadinya masuk dikarenakan pendidikannya belum sampai D3, secara otomatis sudah kami keluarkan dengan SK Dewan Pengupahan pada saat kami menjabat Kasih Pengupahan. Dengan permen ini, inilah rencana kami. Tapi kami akui dan kami sadari kurangnya sosialisasi apa yang Bapak Suyadi sampaikan. Ya, dikarenakan itulah dengan pandemi COVID ini, untuk keluar kandang pun hampir tidak ada waktu untuk kami, karena banyaknya fasilitasi tripartit apa dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut pertanyaan tadi bahwa terbentuknya asosiasi pengusaha, siapa yang mengeskakan? Pertanyaan dari Pak Arismani. Kembali lagi bahwa pembentukan asosiasi pengusaha tidak dalam bentuk SK, tapi dalam bentuk berita acara pembentukan. Dan di situ karena ini kami adalah fasilitasi oleh dinas, fasilitator, supaya legitimasinya kuat, diketahui oleh Bapak Kepala Dinas dan diketahui oleh Bapak Bupati Kabupaten Berau. Kenapa sampai Bapak Bupati Berau pada saat itu juga ikut supaya masuk? Pada pertemuan sosialisasi pembentukan asosiasi pengusaha, Pak Taufik sekretaris pada saat itu hadir pada saat sosialisasi. Pak Hasbi wakil ketua juga hadir menyampaikan untuk kekuatan legitimasi asosiasi pengusaha yang dimaksud oleh ketentuan baru ini, kalau bisa ditandatangani oleh Bapak Bupati. Itu disarankan oleh beliau juga pada saat sosialisasi. Untuk bahwa ini pertanyaannya, apakah itu sah atau tidak sah? Itu sama dengan pertanyaan oleh Apindo pada saat mendatangi kami ke kantor pada hari Senin yang kami jelaskan. Kami menunggu surat somasi
apakah itu surat somasi, apakah surat mosi tak percaya apa dan sebagainya, dianggap keliru atau salah, kami akan menindaklanjuti, meminta petunjuk dan arahan mengenai apa yang sudah kami lakukan kepada dinas provinsi dan tembusan partai. Maka tetapi sampai sejauh ini pun surat yang akan disampaikan menurut pihak Apindo juga belum kami terima. Ini nggak berproses sampai sekarang. Jadi itu saja penjelasan sekiranya dari beberapa pertanyaan dari teman-teman DPD FPI dan dengan Pak Sekda. Terima kasih. Baik, mungkin itu penjelasan. Dan saya belum dengar itu apakah jadi tidaknya setelah kembali. Kalau menjawab itu sudah oke, sudah tulis, sudah kurang. Kemudian yang ditunggu ini bolehkah kita ketemu lagi ya dengan yang kemarin sama yang biar nanti di sana menjelaskan berunding intern teman-teman difasilitasi oleh dan saya itu mungkin ya juga ya mungkin mau saya tambahkan ya, biar dapat teknik soal saya sangat dan maksud saya dijawab dulu ya. Dulu karena ini sudah model 11 jawab begitu boleh tak pertemuan lagi artinya kemarin yang melakukan pertemuan ketemu dengan beliau-beliau ini nah yang belum mengetahui tapi biar dijawab ini dulu mohon izin prinsipal itu kami dia fasilitator dalam keputusan mohon izin Sekda bukan benar mengajari prinsipal sudah belah pihak kami dengan asosiasi. Jadi walaupun di Snaker, saya potong mohon maaf mendahului Pak Juli, walaupun di Snaker mengiyakan, belum tentu kedua belah pihak ini mengiyakan. Mungkin itu. Silakan dijawab Pak Juli. Terima kasih. Kembali lagi bahwa untuk berunding lagi dengan pihak asosiasi pengusaha, pertanyaannya Pak Sekda. Untuk posisi asosiasi pengusaha, kami bukan di posisi pengusaha, kembali lagi fasilitator, bahwa semua tahapan yang sudah dijelaskan disampaikan oleh kami tadi. Jadi yang berhak dan tidak berhak, kemudian bukan Apindo tapi sekarang adalah asosiasi pengusaha, itu sudah berjalan. Adapun bahwa proses ini berjalan sampai ke bupati dan sampai nantinya direkomendasikan ke dinas provinsi untuk mendapatkan keputusan, dirasa ada pihak yang menolak atau menahan bahwa permasalahan ini tidak berproses, jangan dulu dikeluarkan surat penetapan SK gubernur, silakan saja para pihak. Dikarenakan bahwa begini dasar pertimbangan dinas. Dasar pertimbangan dinas adalah ini sudah bulan 9 dan ini sudah masuki bulan Oktober. Yang sebentar lagi Oktober, November penetapan UMK sudah dilakukan. Apabila proses yang sudah disepakati oleh serikat pekerja, serikat buruh yang sudah berjalan ini dengan asosiasi pengusaha tidak diproses, sampai kapan lagi permasalahan UMSK ini akan ditetapkan dan diproses melalui surat ketetapan yang akan diberlakukan kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh? Itu juga menjadi pertanyaan. Nah, tentunya sembari berproses ini berjalan, apapun upaya teman-teman serikat pekerja bahwa segala sesuatu ini tetap berproses ke depan. Nah, ditambah bahwa surat asosiasi pihak Apindo juga akan mensomasi atau menyampaikan surat protes apa dan sampai dan sebagainya. Sampai saat ini pun kami menunggu dan kami siap pada saat pertemuan itu hari Senin menyampaikan akan meminta petunjuk dan arahan kepada dinas provinsi, tembusan kementerian
Kalau dirasa bahwa dinas pada saat ini pada posisi ini telah keliru dan salah sesuai menerapkan dengan Permen nomor 15 tahun 2018. Nah, perlu ditegaskan oleh teman-teman, kami tegaskan pada teman-teman serikat buruh, bahwa segala yang kami lakukan ini tetap tidak putus berkoordinasi selalu kepada dinas provinsi. Jadi apapun statement, apapun penjelasan yang saya sampaikan, saya kiranya ingin mengklarifikasi via telepon, kami siap memberikan. Pejabat kesehatan perlu dihubungi untuk level provinsi. Untuk berproses ini, untuk dilakukan perundingan, pulang apa dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab itu. Kembali lagi bahwa kembali kami fasilitator. Akan tetapi bahwa ini sudah berjalan antara serikat pekerja pada sektor dengan asosiasi pengusaha yang tidak setuju. Jadi kami nyatakan untuk berunding kembali untuk menentukan angka, Pak Sekda. Kami dari dinas tidak bisa menjawab itu. Yang jelas kami akan proses sudah sesuai dengan ketentuan apa yang sudah berjalan berdasarkan dengan Permen nomor 15 tahun 2018. Artinya upaya ini sudah dilakukan dengan ada kesepakatan kedua belah pihak di angka 3.395. Dan itu akan kami lanjutkan proses pada hari Senin, pengusulannya ke Bapak Bupati, kemudian untuk direkomendasikan kepada dinas provinsi untuk mendapatkan penetapan dari SK Gubernur. Mungkin itu aja jawaban kami, Pak. Terima kasih. Kita di sini bukan berbicara masalah ego, Pak. Mohon maaf, Pak. Di sini bukan berbicara masalah ego. Mohon maaf, kita sama-sama serikat buruh, serikat pekerja. Iya. Utamakan kita bermusyawarah. Iya. Sekarang kita bermusyawarah dengan aturan yang disampaikan oleh Disnaker. Tolong dipahami. Tolong dipahami apa kata Disnaker, bahwa Disnaker itu sudah mengiyakan bahwa SPK adalah di sektor yang ada, betul, dan mencukupi segala aturan yang ada, betul. Terutama di beberapa PK tadi, yang 10 PK 2.500 anggota. Sudah diulang, sudah. Iya, sudah. Harus kita ulang, Pak. Supaya lebih paham lagi. Terutama di beberapa PK tadi, yang 10 PK 2.500 anggota. Sudah diulang, sudah. Iya, sudah. Harus kita ulang, Pak. Supaya lebih paham lagi.